Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi amarna an nusliha ma'ishatana linaili sa'adah wa ridha wa naquma biwajibatihi fi ibadatihi wa taqwa. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. La hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Amma ba'd. Ilahi anta maqsudi wa ridhaka matlubi, a'tini mahabbataka wa ma'rifataka wa a'tini ma'aka abadan. Jamaah salat subuh yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Melanjutkan kembali pembicaraan kita tadi malam bahwa kata sabar disebut di dalam Al-Qur'an oleh ulama yang melakukan penelitian akan makna-makna dari sebuah kalimat tidak kurang disebut 103 kali, dan sampai pada sebuah kesimpulan bahwa makna etimologi sebuah bahasa yang nanti menghantarkan pada sebuah terminologi bahasa itu tidaklah lebih laksana sebuah bayang-bayang. Artinya ketika substansi benda itu bergeser, maka bayang-bayang itu pun akan ikut berpindah, yang berujung pada arti sebuah kata akan sangat tergantung dalam siyaqul kalam, dalam konteks kalimat, penggunaan makna akan kata itu sendiri. Kemudian sehingga tadi malam sudah sedikit kami urai tentang makna sebahagian dari makna sabar, dan hakikat dari sebuah kesabaran baru bisa akan kita lihat, baru bisa akan ketemu ketika seseorang dihadapkan pada persoalan itu, pada sesuatu itu. Yang tadi malam saya coba ambil satu tamsil adalah seorang suami baru dikatakan sabar ketika istrinya melakukan amaliyah yang menjengkelkan dirinya. Jadi kalau suami istrinya dalam bahasa orang Indramayunya idep, enggak begini enggak begitu, kok suaminya mampu menahan emosi, itu belum disebut sabar. Dan kalau istilah orang Indramayu belum disebut hebat. Hebat dan sabarnya seorang suami ketika adalah dihadapkan ujian oleh Allah dari ucapan sang istri, dari perilaku sang istri, dari amaliyah sang istri, tiba-tiba kok bikin jengkel suami, lalu kemudian suami mampu menahan emosinya, tidak cepat bergelora emosinya, sampai kemudian dia tetap dalam kendali dan dalam koridor keridhaan Allah, itulah baru suami dianggap sabar. Kalau kemudian kita sebagai pengguna jalan, kalau tiba-tiba kemudian di jalan yang kita lintasi bersama, dalam lintasan yang dalam aturan kepolisian, aturan tata tertib lalu lintas, kita berada di jalur yang benar, sudah menggunakan aturan yang benar, kok tiba-tiba ada saik, ada pengguna jalan yang lain, ada sopir yang lain, lalu menggunakan jalan itu semaunya sendiri, sesuai hawa nafsunya, lalu kemudian tiba-tiba kita mampu mengontrol lisan kita, mengendalikan amaliyah kita yang kalau itu kita umbar bisa menjauhkan kita dari kerahman rahim Allah, bisa menjauhkan kita dari kasih sayang Allah. Kita tahan diri kita dari perilaku orang itu, itulah baru supir dikatakan sabar. Jadi kalau supir kemudian di kendaraan tak ada pesaing, tak ada lawan, dia kemudian bisa mengendalikan dirinya, itu belum dikatakan sabar. Begitu fakis alaih, kita kembangkan, kita analogkan pada sisi-sisi yang lain. Guru baru dikatakan sabar kalau sudah berikhtiar maksimal, mulutnya kemudian berulang, berperilaku
lalu kemudian berperilaku yang aneh-aneh, lalu guru tetap mengendalikan dirinya dan tidak mengeluarkan kata-kata kotor. Dia tetap berdoa yang baik untuk muridnya. Inilah hakikat kesabaran itu teruji, ya. Bahkan diketemukan dalam satu kisah, Sayyid Muhammad Al-Maliki mengangkat satu kisah tentang seseorang yang bernama Abdullah Al-Badanjan, yang kemudian ini sering dipakai menjadi tamthil, perumpamaan, percontohan oleh kawan-kawan mubaligh tentang kesabaran suami atas istrinya. Betapa dia dihadapkan istrinya marah-marah, cerewetnya luar biasa, lalu pada saat yang sama suami tetap berlindung kepada Allah, selalu bermunajat kepada Allah, mencari jalan keluar terbaik untuk bagaimana bisa membimbing istrinya. Lalu kemudian dalam cerita yang cukup panjang tak mungkin diurai pada pagi hari ini, sampailah kemudian Allah membuka hijab yang menunjukkan bahwa dirinya ada seorang waliullah oleh dua orang yang ketika beliau mencoba menghindar dari istrinya di tengah hutan, dan dia baru tahu bahwa dirinya adalah menjadi waliullah karena kesabaran menghadapi istri, dan ujiannya berbarengan dengan saat ujian datang dari seorang istri. Jadi hakikat kesabaran itu baru akan bisa diketemukan kalau kita benar-benar dihadapkan pada persoalan itu, lalu kemudian kendali diri muncul, tidak melakukan hal yang itu bisa menimbulkan bughdullah, murka Allah, maka itulah hakikat kesabaran. Baik, kita lanjutkan pagi hari ini sebagaimana tadi malam. Lalu bagaimana untuk menstabilkan agar kita bisa meraih sesuatu yang bernama sabar? Kenapa mesti distabilkan? Karena kesabaran ini akan menghantarkan sabirin sabirat, orang yang sabarnya ini meraih sebuah kemenangan, kebahagiaan. Tadi malam saya coba satu angkat dalil, satu ayat yang menjadi maraji, rujukan. Salah satu di antara dari sekian dalil, karena terlalu banyaknya dalil, pernah adalah Allah menyampaikan wabashiris sabirin, suruh memberi kabar gembira. Artinya orang-orang yang sabar dalam bingkai kegembiraan, yang kegembiraan itu adalah langsung merupakan janji dari Allah. Atau saking besarnya kesabaran ini penting untuk distabilkan, karena dalam ayat yang lain Allah pun pernah menyampaikan satu informasi yang bagus. Orang yang sabar akan selalu bersama Allah. Dan demi Allah, di kehidupan manapun, di tempat manapun, dalam posisi apapun, tidak ada seorang abid, seorang hamba, seorang makhluk, siapapun di antara kita yang dia akan merasakan posisi yang baik kecuali kebersamaannya adalah kebersamaan bersama Allah Subhanahu wa taala. Kenapa tidak? Kita bersama seorang pejabat, mungkin kita akan memperoleh kelebihan dari kehebatan pejabat itu. Kapan? Kalau pejabat itu masih menjabat, kalau pejabat itu bareng dengan kita, kita akan merasakan keindahan dari seorang istri yang begitu perhatian terhadap kita. Kapan? Kalau kita ada di sanding istri. Begitu istri sudah pergi dari kita, apakah dipisahkan kita oleh Allah dengan kematian, atau karena tugas yang lain yang menjauhkan kita dari sisi jarak, maka keindahan dengan istri pun akan hilang. Begitu seterusnya, begitu seterusnya. Tetapi kebersamaan dengan Allah yang dilukiskan dalam Al-Quran, innallaha ma'as sabirin, ay ma'i Allah. Kebersamaan kita dengan Allah, Allah takkan pernah jauh dari kita. Lebih-lebih kalau kita terus berikhtiar atas segala sesuatu apapun untuk senantiasa kembali kepada Allah. Bukankah janji Allah dalam Al-Quran, wa in udtum udna, jika kalian kembali kepadaku, aku akan kembali kepada kalian. Sehingga kebersamaan itu takkan pernah lengang oleh sebuah batasan waktu, oleh sebuah lintasan tempat. Kebersamaan dengan Allah akan mampu menerobos itu semua. Kenapa? Karena Allah berada dalam satu sisi ruang yang kita kenal dengan istilah unlimited room. Beda dengan makhluk. Kalau makhluk itu seberapapun hebatnya dia, tetap berada dalam wilayah limited room, ruang yang terbatas.
Betapa kemampuan, kehebatan seseorang, dia umpamanya punya ilmu anti bacok, tapi ketika dicukur ya dia butul juga. Ketika dia punya anti cukur, dibacok jebol juga, ya. Lebih-lebih kalau disakiti istri, babal ini, selesai. Biarpun punya ilmu anti bacok, namanya limited room. Tapi Allah itu unlimited room, tidak ada batasan waktu dan ruang. Maka satu keistimewaan bagi orang yang sabar adalah ma'allah, ay ma'i Allah. Kita semua akan bersama Allah. Saking hebatnya tawaran informasi tentang keluar biasaan sifat sabar ini, maka kemudian penting adalah upaya untuk melestarikannya. Dan tema yang diberikan ke saya juga salah satunya adalah kiat agar tetap kita dalam kesabaran. Baik, sahabat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, apa yang penting untuk kita tetap melembagakan dan berada dalam koridor kesabaran? Yang pertama adalah mindset, cara berpikir kita harus kita bangun. Segala sesuatu kalau cara pandang kita sudah salah, cara pandang kita sudah tidak tepat, ini akan berefek pada episode berikutnya dalam premis berpikir di dunia mahasiswa, di dunia pelajar. Salah dalam mempersepsi akan salah dalam aplikasi, salah dalam aplikasi akan salah dalam konklusi. Ini tidak bisa dipisahkan, satu sama lainnya saling terkait dan saling berderet. Maka penting bagi kita umat Islam, pengikut-pengikut setia baginda Rasul yang mulia sallallahu alaihi wasallam, yang kemudian Allah memberikan manusia sebagai pembeda dengan makhluk yang lain, adalah Allah berikan akal yang oleh Imam Ghazali disebut dengan hayawanun natik, makhluk hewan tapi dia berpikir. Ini yang membedakan. Maka mindset, cara berpikir kita pertama harus kita bangun. Bagaimana cara membangunnya? Yang harus kita bangun adalah bahwa tidaklah sesuatu itu menimpa seseorang, tidaklah sesuatu itu terjadi atas diri kita kecuali semuanya sudah dalam ketetapan Allah Subhanahu wa taala. Sehingga dalam positioning ini menggeser sistem keakuan, egoisme diri harus dibuang sejauh-jauhnya, harus dikubur sedalam-dalamnya. Selagi manusia masih dikuasai oleh ego dirinya, keakuannya masih muncul, maka demi Allah dalam perspektif ulama tasawuf, ini akan menjadi dinding besar penghalang antara dirinya dengan Allah Subhanahu wa taala. Sehingga konsekuensi logisnya, manalah mungkin nur Allah akan bisa masuk ke dalam hati kita, menembus hati kita. Padahal nur Allah ini sangat penting diibaratkan tentara oleh siapa? Oleh Syekh atau Ila Asy-Syakandari sebagaimana dalam kitab Al-Hikam. An-nur jundul qalbi kama anna dhulma jundun nafsi. Cahaya Allah itu laksana tentara hati kita, sama dengan kegelapan. Ya, kegelapan yang masuk dalam hati kita itu adalah kebodohan menjadi kegelapan hati kita. Perimbangannya seperti itu. Maka bagaimana mungkin akan masuk nur Allah kalau kemudian dalam hati kita masih menyimpan keakuan, kesombongan? Maka orang yang sabar harus menguburkan keakuan kita sedalam-dalamnya, keegoan diri, kehebatan diri, dan harus dikembalikan, digiring bahwa dia fahamkan tidaklah sesuatu terjadi atas dirinya, melainkan semuanya sudah dalam ketetapan Allah Subhanahu wa taala. Malam sudah saya coba angkat satu referensi Al-Quran di mana Allah menginformasikan orang itu dinyatakan bahagia dalam kesabarannya adalah dalam kalimat alladzina idza asabatuhum musibah qalu inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Apapun yang menimpa atas dirinya, tidaklah kemudian dia menyalahkan dirinya, tidaklah kemudian kalau keberhasilan membanggakan dirinya, melainkan kegagalannya dan keberhasilannya dia akan katakan semuanya adalah atas titah dan kehendak Allah Subhanahu wa taala. Maka dari itu dalam beberapa ayat yang lain umpamanya sebagaimana Allah nyatakan dalam Quran surah Al-Qamar ayat 49, inna kulla syai'in khalaqnahu biqadarin. Pada tiap sesuatu, sesungguhnya pada setiap sesuatu itu Allah ciptakan sudah dalam ketetapan Allah. Siapa dibuat seperti apa, siapa ditetapkan dalam posisi bagaimana, takkan ada yang pernah lolos dari ketetapan Allah. Dan semua sudah tercatatkan fi lauhil mahfud, di lauhil mahfud.
Keterangan ini bisa kita lihat juga sebagaimana firman Allah di dalam Quran surah Al-Hadid ayat 22. Ma asaba min musibatin fil ardi wala fi anfusikum illa fi kitabim min qabli an nabra'aha inna dzalika 'ala Allah yasir. Lebih konkret lagi dalam ayat ini di mana Allah menyatakan tidaklah sesuatu itu terjadi, baik apa yang terjadi di atas muka bumi maupun langsung mengena pada person by person, pada tiap diri kita, kecuali semuanya sudah Allah tetapkan fi kitabin ay fi lauhil mahfuz. Ketetapan itu sudah Allah tetapkan di lauhil mahfuz min qabli an nabra'aha, sebelum Allah menciptakan kita. Inna dzalika 'ala Allah yasir. Bagi Allah tak ada yang susah, tak ada yang sulit. Semuanya bagi Allah ketika sudah ditetapkan adalah menjadi sebuah kemudahan. Maka sahabat sekalian, kalau kita pengen stabil, bangunlah mindset, cara berpikir kita bahwa apapun yang terjadi atas diri kita sudah dalam ketetapan Allah. Istri marah, gak mungkin dia marah kalau Allah gak mengizinkan dia marah. Jangan-jangan ketika dia marah, di mata Allah akan lahir satu kebaikan di mana kita mampu mengendalikan diri kita, maka kemarahan istri itu menjadi poin kebaikan tambah buat diri kita. Sehingga ada yang memberikan makna bahwa sabar itu adalah kepahitan yang harus ditelan demi memperoleh kebahagiaan kemudian. Ya, sama dengan orang minum jamu. Minum jamu itu awalnya pahit. Pahit memang untuk ditelan, tapi paginya segar, kemudian badannya menjadi enak. Itu sehingga ada makna sabar itu seperti itu, ya, kepahitan yang harus ditelan yang menghasilkan kebaikan. Jadi anak bikin jengkel, padahal kurang apa kita sudah didik dia, kurang apa kita sudah sekolahkan dia, datangkan guru private, datangkan guru les dan lain sebagainya. Kecerdasan belum berubah, moralitas masih berantakan. Maka ingat, ketika kita sudah berikhtiar maksimal, bertawakal kepada Allah, lalu sesuatu itu masih tetap terjadi, pahamilah ini adalah ketetapan Allah. Jangan-jangan positioning kondisi anak yang bikin jengkel kita adalah peluang kesabaran yang sedang Allah ujikan kepada kita untuk poin kita naik satu strip. Atau jangan-jangan nilai kebaikan kita saat itu sedang berbanding lurus dengan kejelekan yang tanpa sadar kita lakukan. Lalu Allah berikan sesuatu peluang kebaikan baru, yang dari kebaikan baru itu akan menaikkan beban kebaikan kita, akan menambah poin kebaikan kita yang andaikan na'udzubillah al-iyadzubillah kita semua berlindung kepada Allah, kalau kita mati saat itu pun Ijrail menjemput kita, tidaklah nilai kebaikan kecuali kebaikan itu lebih satu strip dibanding kejelekan yang pernah kita lakukan. Bukankah itu merupakan satu keberuntungan? Yang kedua jemaah yang dimuliakan Allah, 5:30 kurang 2 menit. Saya dikasih waktu cuma 5:30. 2 menit ini kalau nanti taklah mungkin untuk dibahas, kita ambil poin pentingnya aja. Yakinilah supaya kita bisa stabil dalam menjaga kesabaran ini. Tidaklah sesuatu itu menimpa seseorang, tidak terkecuali diri kita. Karena demi Allah Pak, Bu, nggak ada orang yang lolos dari ujian Allah. Karena Allah pernah bersumpah dalam kalimat Alif Lam Mim, ahasiban nasu ayyusraku ayyaqulu amanna wa hum la yuftanun. Syekh Mustafa Al-Maraghi dalam tafsir Al-Maraghi mengatakan, kalau Allah bersumpah dengan kalimat huruf yang menjadi awal daripada surat, maka kata Syekh Mustafa Al-Maraghi itu menggambarkan betapa pentingnya informasi di belakangnya setelah sumpah itu. Alif Lam Mim seolah-olah membuat cengang orang Arab, bingung, ada apa dengan Alif Lam Mim, ada apa dengan Alif Lam Mim. Baru pesan berikutnya, akankah manusia mengatakan bahwa saya beriman, kami beriman, tapi belum diuji oleh Allah. Sehingga gak mungkin orang yang beriman tidak diuji oleh Allah.
Kalaulah itu satu kepastian yang tidak mungkin kita lolos dari ujian itu, maka mindset yang harus kita bangun, cara pandang yang harus kita bangun untuk menstabilkan kesabaran yang kedua adalah tidaklah Allah ujikan sesuatu atas seseorang, tidak terkecuali atas diri kita, kecuali itu sudah dalam takaran Allah bahwa kita mampu, dianggap mampu dan dianggap bisa oleh Allah untuk menghadapi masalah itu. La yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Maka bapak-bapak, seberapa banyak pun masalah yang kita hadapi, pasti oleh Allah kitalah orang yang dipilih dan dianggap mampu. Sama-sama ikut ujian, sama-sama menghadapi masalah, sama-sama ada dalam satu majelis, tapi kenapa orang lain tidak kena, kok kita kena? Berpindah tempat ke majelis yang baru, orang lain lolos, kita kena. Berpindah lagi ke majelis yang baru, orang lain lolos, kita kena lagi. Yakinlah bahwa andalah, kitalah orang yang oleh Allah layak untuk mendapatkan amanah itu, layak untuk mendapatkan ujian itu. Dan yakinilah bahwa oleh Allah kitalah orang yang dianggap kuat menghadapi masalah itu. Manalah mungkin kita akan tega dalam perspektif logika berpikir kita akan memberikan beban pada seseorang yang tidak mungkin menanggung beban itu. Begitulah juga logika Allah yang Allah nyatakan dalam Al-Quran, tidaklah Allah menguji seseorang, menimpakan sesuatu kepada seseorang, kecuali sesuatu itu sudah dalam takaran Allah atas diri kita. Kita mungkin untuk mengembannya dan menerima amanah Allah itu, meskipun mungkin sesuatu itu secara logika dan nafsu kita tidak mengenakan atas diri kita. Maka yang kedua, supaya tetap stabil dalam kesabaran, yakinilah bahwa apapun yang Allah ujikan atas diri kita, berikan pada diri kita, pasti kita mampu menurut Allah menghadapi masalah itu. Yang ketiga, keempat dan seterusnya saya bacakan saja. Ujian itu Allah berikan, tidaklah Allah berikan kecuali untuk menaikkan rating seseorang. Yang keempat, di balik kesulitan pastilah ada kemudahan. Yang kelima, di balik setiap peristiwa pasti ada hikmahnya. Yang keenam, ketujuh, kedelapan, sudah lewat 5 menit dari waktu kita duduk bersama. Jangan sampai saya mengkhianati terlalu banyak dan mendolimi bapak-bapak terlalu lama dari sisi waktu. Mudah-mudahan pembicaraan tadi malam hingga pagi hari ini, meskipun tidak sistematis, meskipun kurang berkualitas, tetapi kalau Allah menghendaki sebuah kebaikan atas umatnya, hal yang kita anggap tidak penting justru bisa menghasilkan kebaikan, yang tidak berkualitas mungkin bisa menghasilkan kebaikan. Hanya bisa bermohon kepada Allah, mudah-mudahan pada setiap majelis kebaikan dimanapun kita berada, disampaikan oleh siapapun, bertemu siapapun, tidaklah kebaikan diberikan. Kita bermohon mudah-mudahan kebaikan itu, informasi itu, atau apapun bentuknya, bisa melahirkan kebaikan-kebaikan baru untuk kita jalani dalam hidup ini menuju zat yang maha baik. Mudah-mudahan Allah selalu bimbing kebaikan kita semua, dan Allah berikan kita kesabaran dalam setiap menjalani kehidupan. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.